Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita pembibitan kita ya teman-teman. Tempat kita dan juga menyimpan beberapa tabel lampot karantina milik beberapa sahabat kita ya. Karena kemarin kita sempat istirahat ya teman-teman. Hampir 2 minggu karena kesibukan di ladang ya. Tadi di sini otomatis enggak mumpung kita libur hari ini, kita bersihkan teman-teman. Kita bersihkan sambil kita selamat pagi ya untuk semua teman-teman yang sudah mengeklik video ini dan sudah mau meluangkan waktunya. Terima kasih banyak semua teman-teman saya. Dua minggu saja nggak dirawat jadi seperti ini teman-teman. Kita pulangnya juga sore-sore ya teman-teman. Pulang itu dari berangkat pagi sampai sore kadang. Jadi ya banyak tanaman yang nggak terawat. Ini juga disiram ya teman-teman ya. Nggak tersiram karena memang jadi nggak bisa untuk siram-siram. Beberapa gulma juga mulai muncul teman-teman. Ini masih dalam kategori aman ya teman-teman. Ini masih bisa kita perbaiki lagi. Ini berapa minggu tidak kita pupuk ya teman-teman. Ini udah mungkin sekitar si pupuk apapun. Terakhir saya pupuk dengan NPK ya teman-teman. Dan kali ini juga. Dan kita lakukan perawatan teman-teman. Wah ini kutu putih juga. Nanti sore akan kita spray. Yang penting kita bersihkan dulu tempatnya. Tempat yang bagus itu, yang bersih. Ya kita akan kerasan teman-teman di sini.
Beberapa tabel lampu kita teman-teman, ini udah laku yang ini, pot yang ini teman-teman, ini tunggu tinggal di dibeli oleh tetangga saya teman-teman, tanam di lahan, cuman sekarang belum diambil sama tetangga saya karena masih persiapan lahan. Di tetangga saya itu masih clearing, lahannya kan masih ada beberapa tanaman. Jadi apa-apa, jadi saya mau untuk merawatkan ya teman-teman ya, kan udah dibayar teman-teman ya, tentunya ada ya untuk tambahannya. Yang ini adalah tabel lampu ini alpukat introduksi dari Vietnam teman-teman. Buahnya udah ada di postingan saya sebelumnya, di video sebelumnya, karena buah dari ini bentuknya unik teman-teman, lonjong ya, dan rasanya teman, saya punya banyak bibitnya, teman-teman bisa order ya, saya bisa mengirimkan bibit ini ke seluruh Indonesia. Yang ini juga alpukat juga teman-teman, ini alpukat super avocado, bibit sortiran ya, dulu bibit sortiran yang tidak dibeli oleh beberapa pelanggan bibit di tempat saya waktu itu teman-teman. Tapi coba kita tanam di dalam pot, dan ternyata sebenarnya batang mau kecil atau gede itu sama saja kalau saya ya teman-teman ya, yang penting toh juga kalau udah kita rawat dan kita pupuk ya tetap bisa gede teman-teman. Biasanya batang bawah ya yang ketika kita tanam sampai berumur 6 bulan itu juga nggak mau gede, tetapi ketika udah masuk di lahan pertumbuhannya ngebut itu juga ada teman-teman. Dan saya juga punya varian yang seperti itu teman-teman, batang bawahnya itu kalau kita semai untuk biji atau untuk batang bawah itu memang agak lambat, tapi ketika udah masuk lahan, wah, serasa naik motor RX King ya teman-teman, kebut-kebutan teman-teman.
Dan ini talpu lampet bukener ya teman-teman. Alpukat bukener itu buahnya nggak gede, buahnya rentang di 400 gram lah kurang lebih ya, ukuran segitu teman-teman. Tapi buahnya enak teman-teman. Salah satu favorit saya alpukat bukener ya. Itu nggak hanya gede saja teman-teman, ada yang kecil tapi enak kayak bukener ini ya. Kan kecil teman-teman kalau dibandingkan dengan alpukat Markus yang bisa tembus 2 kilo, yang bisa tembus 2 kiloan. Memang kecil cuman ya buahnya enak. Saya paling suka bukener karena rasanya teman-teman itu seperti namanya kelapa muda teman-teman. Kalau orang Jawa sini bilangnya kayak degan ya, es degan teman-teman, karena memang rasanya gurih seperti itu. Kita juga tanam lokalan ya teman-teman ya. Ini lokalan di tempat saya. Ini juga kita okulasi teman-teman. Awalnya saya menggunakan alpukat Markus teman-teman, batang bawahnya dari biji alpukat Markus. Karena kalau alpukat Markus itu dibuat itu bagus banget teman-teman. Karena pertumbuhannya bongsor. 2 bulan ya teman-teman dari okulasian kita udah seperti ini teman-teman. Sentian sambungannya. Kalau Markus ya dibuat batang bawah itu bagus teman-teman. Kita belabot teman-teman. Saya menggunakan pot terkecil ya. Saya ukur bibitnya teman-teman. Kalau bibitnya itu masih, saya pakai ukuran pot seperti ini saja teman-teman. Ini pot berukuran berapa ya? 30. Kayaknya nggak ada ini 30. Mungkin 270 cm ya diameternya teman-teman. Saya memakai dari pot yang terkecil. Saya naikkan kalau sudah 1 tahun ke pot 30. Setelah dari pot 30 cm kita menggunakan pot 35 cm. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa mempertahankan pohon tanaman buah ya, tabu lampot di dalam pot seperti ini sampai bahkan yang gede seperti itu teman-teman, kelampok itu ya, jambu air itu teman-teman udah berusia 6 tahun dan leather bag berukuran 75 liter, tapi yang tol ya, yang panjang ya teman-teman ya. Itu udah 6 tahun lebih, udah berbuah berkali, kita cangkok berkali-kali juga karena banyak teman-teman saya, banyak sahabat yang cangkokan itu kalau jambu air.
Jadi tetap kita cangkokkan menggunakan bibit itu teman-teman. Ini kita juga punya kelengkeng ya teman-teman. Ini kelengkeng mata lada, itu kelengkeng untuk dataran rendah ya teman-teman ya. Dataran rendah karena gampang berbuah. Jadi untuk rekomendasi untuk teman-teman yang kepingin tanam kelengkeng di dataran, ini nggak perlu pakai booster ya teman-teman. Untuk membuahkannya itu ya tanam ini aja, mata lada teman-teman. Ini kepot ini sekitar 4 bulan kemarin, 1,5 bulan kita pindah ke pot itu udah berbuah teman-teman. Jadi udah berbuah pertama. Dan ini udah kita panen ya teman-teman kemarin. Ini tinggal kemarin banyak teman-teman. Kelengkeng itu banyak sekali ya. Cuman ya kadang itu nggak sampai gede teman-teman. Udah dibeli sama kawan kita di sini. Makanya di tempat saya itu jarang ada yang sampai bisa berbuah teman-teman. Karena ya saya terus baru berbunga gitu udah pasti dibeli sama orang. Juga nggak banyak ya teman-teman ya, karena lahan saya tidak luas. Ya nggak apa-apa aja, yang penting kita teman ya. Kita punya sedikit-sedikit laku ya, lempar saja teman-teman untuk biaya. Tanamnya masih sangat bagus banget ya, karena masih belum 1 tahun kita pindah di sini. 4 bulan kalau nggak salah ini teman-teman. Kalau kelengkeng ya dipangkasi seperti ini teman-teman kalau habis berbunga. Ini setelah kita pangkas seperti ini teman-teman, nanti biasanya akan muncul bunga. Kelengkeng ini sama dengan jambu kristal teman-teman. Jadi cukup dipangkas dan dipupuk gitu aja udah pasti berbunga. Ini bukener juga ya teman-teman ya. Bukener ini alpukat introduksi teman-teman, bukan saya. Makanya saya bikin banyak banget ya, karena bukener ini juga gampang laku teman-teman di tempat saya.
Padahal kalau saya pot seperti ini teman-teman, ini udah pasti otomatis bibit-bibit yang sortiran teman-teman. Jadi bibit-bibit yang masih di dalam polybag, jadi saya pot seperti ini. Ini kan banyak kurus sekali ya, rokok filter ya. Ini udah 1 bulan lah kita pindah ke sini, dan ini udah mulai mau mengeluarkan terbus-terbus ya. Pas di polybag ya di batangnya kecil gitu ya, tapi nanti lihat teman-teman, ini setelah 4 bulan yang batangnya gede-gede pun akan di Terima kasih ya untuk semua teman-teman yang masih menonton video ini sampai detik. Terima kasih ya semua teman-teman. Sehat selalu. Doa saya untuk teman-teman, semoga dilimpahkan rezeki yang berkah dan barokah. Nah, ini nyoba kemarin kita membuat campuran itu dari gaji kayu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada limbah orang motong kayu, itu kan ada limbahnya, gergajian ya teman-teman ya. Itu kita itu saya rendam di dalam karung teman-teman. Jadi gergajian kayu itu saya rendam di dalam karung. Itu lalu saya taruh di teman-teman. Sampai itu menjadi kayak lapuk sampai remah gitu ya teman-teman ya. Setelah itu saya coba tanah ladang ya, tanah kebun ya teman-teman ya. Terus coba saya kasih kompos. Saya tahan kurang lebih sekitar 40 hari setelah kita campur itu. Baru kita uji coba di media tanam, dan ternyata lumayan teman, bagus juga. Seperti kita menggunakan sekam ya. Jadi nggak ada masalah kalau kita memakai kayu, cuman ya memang harus direndam seperti itu teman-teman. Nah, untuk jangka panjangnya saya juga masih belum tahu ya. Dan nanti akan kita update lah untuk jangka panjangnya teman-teman. Tapi sejauh ini untuk pertumbuhan normal teman-teman. Untuk bibit semai yang kecil-kecil ya, kita semai dari biji itu kita juga menggunakan media tanam itu. Terus pertumbuhannya juga standar teman-teman. Kalau saya lihat juga ya nggak ada masalah yang signifikan gitu teman-teman. Kita tata dulu ya teman-teman. jeruk jeruk purut ya teman-teman ya, teman-teman. Karena kalau kebutuhan jeruk purut itu kan ketika kita masak kita butuh ini kan ya, kalau kita nggak tanam kita akan kesulitan teman-teman. Kadang di toko sayur pun kan juga nggak mesti ada ya jeruk purut seperti ini teman-teman. Jadi buat konsumsi kita sendiri ya kita tanam teman-teman di dalam planter bag seperti ini. Planter bag berukuran 25 liter. Ini udah berusia berapa ya, 4 bulan setengah ini mungkin teman-teman. Pohonnya seperti ini, udah lumayan pertumbuhannya teman-teman. Kita taruh sini aja.
sekalian kita bersih-bersih ya. Kalau bersih gini kan enak ya teman-teman ya, kita beraktivitas di sini teman-teman. Ini alpukat juga teman-teman, ini malah kecil, batangnya kecil daripada rokok mil, lebih gede rokok mil ya batangnya teman-teman. Karena ini dari alpukat lokal yang saya maksud tadi teman-teman, yang pertumbuhannya itu ketika disemai itu lambat sekali ya, tapi ketika kita lahankan nanti teman-teman, ini sawah akan, karena saya sudah membuktikan di 3 tahun terakhir ini teman-teman, jika saya menggunakan batang bawah dari alpukat ini, ketika di lahan itu pertumbuhannya ngebut teman-teman. Meriah ya teman-teman ya, kalau pagi di tempat saya itu meriah di, tadi ibu-ibu ya. Ini alpukat aligator yang ini teman-teman, ini sampai kering ya, siram ya. Kemarin itu 3 hari teman-teman saya nggak pulang, jadi saya mengirimkan bibit ke, jadi kita tur ya, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kita 3 hari 3 malam di jalan, dan baru langsung membuat video seperti ini. Ini kita taruh di sini saja.
Ini cangkokan dari buah tin ya teman-teman. Ini kita cangkok dari pohon induk. Terus kita tanam di sini. Kita tanam di pot banyak teman-teman. Kemarin kita hampir 4. Tapi ya seperti itu karena di sini jualan ya teman-teman ya. Seperti ini baru ada bunga-bunganya gitu udah. Ini 2 bulan kita pindah di dalam pot seperti ini teman-teman. Yang setia menemani saya ya teman-teman. Jadi kucing ini kan hewan kesayangan Nabi ya teman-teman. Jadi kita sebenarnya nggak kita pelihara, cuman sering saya kasih makan teman-teman. Ya mungkin ini yang mendukung. Kita taruh di sini. Ini alpukat bukainer juga teman-teman. Masih ada stok berapa ya? 1, 2, 3 teman-teman untuk bukainer ya. Padahal kemarin itu kita buat itu ada lebih dari 100 teman-teman, 100 pot ya. Sampai di sini tuh penuh teman-teman. Bahkan tuh lewat saja. Tapi
1,5 bulan setelah kita pindah ke pot seperti ini teman-teman, itu udah teman-teman yang suka koleksi tabul lampot juga, karena tabul lampot alpukat bukaner itu lampot, jadi banyak teman-teman yang inden untuk dibuatkan tabul lampot alpukat bukaner. Kita hidup di desa ya teman-teman ya, tapi di tempat saya itu juga kalau disebut desa ya enggak, jarang penghuninya gitu ya teman-teman. Kita udah mulai padat di sini teman-teman, penghuninya juga udah mulai padat. Jadi tanahnya ya untuk dibuat media tanam, jadi minta sekalian untuk disettingkan di sini, kita layani teman-teman. Karena kita mengoptimalkan penjualan kita dengan pelayanan yang ekstra ya teman-teman. Media tanam saja ya tetap kita buatkan, minta bibit kecil juga tetap kita layani, minta bibit gede kita layani teman-teman, minta yang pot-potan seperti ini. Jadi apapun kebutuhan dari customer itu kita siap untuk melayani. Jadi untuk semua teman-teman yang berbisnis, saya pikir ya, kalau pelayanan nggak akan lari teman-teman. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita atau penjual barang ya, pelayanan adalah nomor satu teman-teman. Yang ini adalah alpukat super avocado ya teman-teman. Salah satu varian yang kalau untuk skala kebun kita tanam banyak, super avocado ini bagus teman-teman. Untuk pasar kelas menengah ke bawah kita tanam ini aja enak teman-teman. Buahnya gede, tuan disukai pasar kan yang gede-gede ya. Walaupun kulitnya tipis teman-teman, seperti ras West Indian lainnya ya, super avocado ini kan termasuk di dalam ras West Indian, berkulit tipis, serangan lalat buah teman-teman, karena kadar minyaknya tinggi, jadi aman ya dari serangan lalat buah teman-teman. Ya seaman perangkap ya untuk lalat buah ya teman-teman. Walaupun ini tahan terhadap lalat buah, tahan terhadap serangan lalat buah, itu adalah salah satu OPT, organisme pengganggu tanaman di dalam kita berkebun. Ya salah satunya adalah lalat buah. Dan kita juga, kalau kita sebagai pekebun, kita kan juga harus memilih varietas yang tidak disukai oleh lalat buah. Ya salah satunya ini teman-teman, super avocado.
Ini buat kelengking kita teman-teman. Ini juga udah laku yang ini milik. Ini pertumbuhannya udah lumayan ini teman-teman. Kenapa saya keruk seperti ini ya teman-teman? Ini tujuannya untuk menggemburkan. Karena media tanam di dalam setiap hari ya teman-teman, otomatis akan mengeras. Jadi perlunya penggemburan seperti ini atau pendanggiran ya. Kalau kita didanggir ya teman-teman ya. Mau ditanam di lahan atau di pot juga sama teman-teman, tetap harus kita danggir ya. Ini media tanamnya masih bagus banget. Itu adalah media tanam yang tidak keras ya teman-teman. Jadi gembur. Nah, indikasinya seperti ini kalau gembur. Langsung empus-empus gitu ya teman-teman ya. Kita siram-siram dulu ya teman-teman ya. Ini kan mulai dari kemarin nggak kita kasih, jadi kita kasih air. Kalau tanam di dalam tub lampot ini memang harus kita kontrol airnya teman-teman. Jangan sampai nggak kesiram teman-teman. Kalau tips untuk penyiraman teman-teman, ketika air udah keluar dari pot ya udah cukup teman-teman. Kalau saya penyiraman cukup pagi hari saja teman-teman. Tapi kalau fase berbuah teman-teman ya pagi sore ya. Lupa penyiraman ya.
nanti akan rontok teman-teman buahnya. Jadi perlu dikontrol ya untuk penyiraman. Karena itu adalah yang paling penting teman-teman. Ketika kita melakukan pemupukan, yang menghantarkan pupuk itu sampai ke akar-akar kan ya air ya teman-teman. Jadi ya memang harus disirami. Ini jambu kristal merah yang kita siram ini teman-teman. Karena lagi berbuah sekarang. Makasih ya teman-teman yang masih menonton sampai detik ini, sampai menit keberapa ini teman-teman. Terima kasih banyak ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada teman-teman yang masih menonton sampai di menit sekarang. Karena ini kali ya teman-teman. Karena saya lagi butuh jam tayang teman-teman. Jadi terima kasih saya. Menyenangkan ya teman-teman berkegiatan seperti ini di pagi hari. Ini tadi saya juga habis dari kirim-kirim ya teman-teman ya. Pagi tadi itu setelah ya, ke beberapa pelanggan di sekitaran kampung saya teman-teman. Setelah selesai kirim-kirim, terus saya seperti beraktivitas seperti ini teman-teman. Cukup ini teman-teman. Saya matikan airnya dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk semua teman-teman yang sudah membantu menonton video ini secara penuh ya, mulai dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tanpa teman-teman tuh saya
nggak bisa apa-apa ya teman-teman ya, nggak bisa akan jadi kalau tanpa bantuan teman-teman. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak, terima kasih atas supportnya yang luar biasa. Mohon maaf ya bila di video ini ada kurang-kurangnya. Saya hanya bisa bilang terima kasih pada semua teman-teman yang sudah sudi untuk mensupport saya. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman saya selalu di sana ya, dilimpahkan rezeki yang berkah dan barokah, dikaruniai putra-putri yang soleh dan solihah, mendapatkan umur yang berkah. Kalau umur gak berkah itu ya kita cuma panjang usia, tapi kita nggak bisa berguna untuk sesama teman-teman. Jadi doa saya juga semoga teman-teman panjang umur dan mendapatkan umur yang berkah ya teman-teman, sehingga kita bisa berguna untuk orang lain. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Salam dari Juragan Jambu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.